Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ila sayyidina al-imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Kemarin hadis kita sampai bab ancaman bagi orang yang mengambil hak orang muslim lain menggunakan sumpah palsu. Karena kalau dalam perselisihan bagi yang yang mengaku atau yang tidak ada di tangannya tapi dia mengaku barangnya atau al-mudda'i itu mengaku mendakwa itu barang miliknya, dia harus mendatangkan bukti bayinah. Kalau tidak, maka ya orang yang barang itu ada di tangannya, dia harus bersumpah. Itu cara Nabi dalam menyelesaikan masalah. Yang mendakwa itu harus mendatangkan bukti. Nah, bagi yang didakwa cukup bersumpah. Nah, namun kalau sumpahnya kok pakai sumpah palsu, demi Allah, ini barang milik saya, tanah saya, rumah saya, tapi itu kok palsu, nah, berarti itu diancam orang tersebut akan masuk neraka. Ya, Allah mewajibkan bagi orang tersebut neraka dan diharamkan baginya surga. Nah, baik ini maknanya bagi yang menghalalkan, karena menghalalkan yang diharamkan Allah bisa jatuh kufur berarti dia musyrik kan? Maka dia masuk neraka. Atau maknanya yang kedua, orang tersebut tidak akan masuk surga pada awal-awal orang-orang masuk surga. Dia paling terakhir. Kalau orang itu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Hannad bin Sirri wa Abu Asim al-Hanafi wa lafdhu li Qutaibah qalu haddatsana Abul Ahwas an Simakin an Alqamah bin Wa'il an abihi qala ja'a rajulun min Hadramaut wa rajulun min Kindata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala al-Hadrami ya Rasulullah inna hadha qad ghalabani ala ardin li kanat li abi faqala al-Kindi hiya ardi fi yadi azra'uha laysa lahu fiha haqq faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hadrami alaka bayyinah qala la qala falaka yaminuhu qala ya Rasulullah inna rajula fajirun la yubali ala ma halafa alaihi wa laysa yatawarra'u min syai'in faqala laysa laka minhu illa dhalik fantalaqa falah liyahlifa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma adbara amma la in halafa ala malihi liyakulahu dhulman layalqayannallaha wa huwa anhu mu'ridun. Imam Muslim berkata, menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannad bin Sirri atau Suri dan Abu Asim al-Hanafi. Lafaz ini dari Ibnu Qutaibah. Kalau mereka berkata, menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari Simak dari Alqamah bin Wa'il dari bapaknya dari Wa'il. Beliau berkata, seorang laki-laki dari Hadramaut datang beserta laki-laki dari Kindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada perselisihan masalah tanah. Kemudian Al-Hadrami, Hadrami itu berarti dinisbatkan pada Hadramaut, orang Hadramaut ya, Yaman. Wahai Rasulullah, inna hadza qad ghalabani ala ardin li kanat li abi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini, laki-laki ini dari Kindah tadi, ya, itu menguasaiku atas tanah yang mana tanah itu milik bapakku dulu. Jadi warisan.
Kemudian Al-Kindi juga nggak mau kalah. Itu tanahku. Fiyadi, ada di dalam kekuasaanku, di bawah kekuasaanku. Aku yang menanaminya sekarang. Yang garap saya sekarang. Berarti kan milik saya. Laisa lahu fiha haq, enggak ada bagi dia Hadrami itu hak. Dan Rasulullah berkata pada Hadrami yang mendakwa itu miliknya, apakah kamu memiliki bukti? Kalau kita sekarang ada sertifikat nggak? Dulu ya, apa buktinya gitu? Qala la, enggak ada. Kemudian falaka yaminhu, maka kalau enggak ada yang lain, ya maka bagi kamu yaitu sumpah dia. Kalau dia berani bersumpah milik dia ya sudah. Kalau dia enggak berani bersumpah berarti milik kamu. Qala ya Rasulullah, wa Rasulullah, sesungguhnya laki-laki itu fajir. Oh, itu orang apa namanya? Fajir itu suka berbuat dosa, melampaui batas. Hanya batas syariat itu. Dia tidak akan peduli apa yang dia sumpahkan. Bagi orang yang enggak pikiran surga neraka, dosa kan ya pokoknya bersumpah aja gitu. Yang penting dapat tanah kuburan. Tanah yang disengketakan itu. Wala saya tawaru min syai'in, dia enggak tawar itu apa ya? Menghindari ya, wirai. Tawaru. Wirai itu menghindari hal-hal yang syubhat, apalagi haram. Hal-hal yang enggak jelas itu dihindari, apalagi yang haram gitu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, laisa laka min illa dzalik. Kamu bagimu tidak ada kecuali sumpah itu. Kecuali sumpah atau kamu mendatangkan apa bukti. Fantalaqal yahlifa. Kemudian yang dari Kindah tadi sudah dia bergegas untuk bersumpah. Kemudian Rasulullah SAW ketika orang itu pergi, amala in halafa ala malihi liyakulahu dzulman. Adapun apabila dia bersumpah atas hartanya agar bisa memilikinya, agar bisa mengambilnya, di sini menggunakan liyakulahu sering ya. Dalam Al-Qur'an atau hadis itu mengambil harta tapi memakai kata-kata memakan. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan batil gitu. Maksudnya jangan mengambil. Ya. Tapi menggunakan kata-kata makan. Jangan memakan harta itu. Ya, makan di sini karena pada akhirnya atau kebutuhan yang paling besar pada akhirnya harta itu akan dimakan. Ada yang dimakan. Ada yang dimakan. Adapun apabila dia bersumpah atas hartanya untuk memakannya secara atau mengambilnya secara zalim, pasti layal qiyanallaha wa huwa anhu mu'adun. Dia akan bertemu Allah sedangkan Allah itu ya berpaling dari orang tersebut. Berpaling di sini maksudnya bukan berpaling kayak kita manusia, enggak. Berpaling Allah berarti orang tersebut dijauhkan dari rahmatnya. Ya, dijauhkan dari rahmatnya. Ya, Allah kok ngambek? Enggak, Allah mah enggak ngambek. Jangan dibayangkan seperti makhluk manusia. Jadi sifat-sifat ini ulama itu mentakwilkan ya maksudnya itu dijauhkan dari rahmatnya. Dijauhkan dari rahmatnya atau dijauhkan dari apa namanya tuh maghfirahnya. Berarti mengadab orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa haddatsani Zuhair bin Harbin wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Abil Walid qala Zuhair qala hadatsana Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Abu Awanah an Abdul Malik bin Umair an Alqamah bin Wa'il an Wa'il bin Hujr an abihi qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulan yahtashimani fi ardin faqala ahaduhuma inna hadan intaza ala ardi ya Rasulullah fil jahiliyah bahwa Imru'ul Qais ibnu Abisin Al-Kindi wa hasbuhu Ra'ibatu ibnu Ibdan qala bayanatuka
Qala laysa li bayyinah. Qala yaminuh. Qala idzan yadhhabu biha. Qala laysa laka illa dzalik. Qala falamma qama liyahlifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtata ardan dhaliman laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Qala Ishaq fi riwayatih Rabi'atu bin Aidan. Nah, dalam riwayat ini kali ini disebutkan laki-lakinya namanya. Dari Zuhair bin Harb sampai Wa'il bin Hujr dari bapaknya, berarti Hujr. Beliau berkata, ketika aku ada di samping Rasulullah atau di sisi Rasulullah SAW, datang dua laki-laki itu apa namanya tuh, ikhtasimani, apa namanya tuh, beradu argumen, ribut, kalau kita ribut mengenai apa, tanah. Ribut mengenai apa, tanah. Salah satunya berkata, inna hadan intaza'ala ardi, orang ini menguasai tanahku. Wahai Rasulullah, fil jahiliyah, di zaman sebelum Islam, mereka masuk Islam. Itu namanya Imru'ul Qais bin Abis Al-Kindi. Wa khasmuhu Rabi'ah bin Ibnu Ibdan. Nah, kalau yang di depan kemarin sama tadi kan tidak disebutkan namanya. Di sini disebutkan dua orang itu namanya Imru'ul Qais bin Abis Al-Kindi dan Rabi'ah bin Ibdan. Dan dalam riwayat lain ada Aidan Ibdan. Qala Imru'ul Qais berkata, Rasulullah bersabda, bayanatuka. Ya kalau ya sudah, saksi apa, bukti kamu mana? Kalau itu milik kamu. Kalau salih bayinah, kamu gak ada bukti. Qais bilang begitu. Qala, Nabi bersabda, yaminuh, ya sudah, sumpahnya dia. Qala idzan yadhhabu biha. Kalau begitu ya dia mau saja langsung bersumpah ya Nabi. Itu orang nggak tahu dosa gitu. Kalau sekarang bilang gitu kan, orang itu nggak tahu dosa mau ngapain aja dilakukan. Qala la salaka illa dzalik. Enggak ada bagimu kecuali hal itu. Qala falamma qama yahlifa. Nah, ketika orang yang mengambil tanah itu yang ada di kekuasaannya, ketika dia mau berdiri bersumpah, Rasul bersabda, manik tatu ardon zaliman, barang siapa mengambil tanah secara zalim, bumi secara zalim, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu Allah. Dia akan bertemu Allah sedangkan Allah kepada orang tersebut itu marah. Marahnya tadi maksudnya marah tadi orang tersebut dijauhkan dari rahmatnya, atau mengazab orang tersebut, atau tidak mengakui perbuatan orang tersebut, atau mencaci perbuatan orang tersebut. Itu makna dari marah, dari Allah tidak, atau Allah berpaling, itu maknanya seperti itu. Ini urusan kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babud dalili ala anna man qasada akhdama li ghairihi bi ghairi haqqin kana al-qasidu mahdarud dami fi haqqihi wa in qutila kana finnar wa anna man qutila duna malihi fahuwa syahid. Bab dalil atas bahwasanya orang yang sengaja mengambil harta orang lain tanpa hak, maka orang tersebut yang berusaha mengambil harta orang lain itu mahdarud dam. Ya, jadi maksudnya darahnya itu tidak terjaga. Kalau dibunuh tidak ada kisos gitu maksudnya. Fi haqqihi, bagi haknya dia yang mengambil tersebut. Apabila dia dibunuh, dia bukan malah masuk surga, dia masuk neraka. Karena mau mengambil harta orang lain. Begal misalnya. Begal, rampok. Nah, contohnya begitu. Jadi kalau kita membela diri, kemudian dia mati, itu mahdarodam, kebalik terus. Mahdarodam. Darahnya berarti itu tidak ada balasan kisos, terbebas dari kisos.
malah orang tersebut masuk neraka. Wa ana man qutila duna mali fa huwa syahid. Sebaliknya bagi orang yang melindungi hartanya kemudian dia terbunuh, ya. Dalam hadis lain nanti ada melindungi keluarganya juga, maka dia disebut sebagai orang mati syahid. Jadi orang melawan begal, orang maling yang mau ngambil harta kok syahid, mati, dia mati syahid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsani Abu Quraib bin Muhammad bin Al-Ala qala hadatsana Khalid yani ibn Makhlad qala hadatsana Muhammad bin Ja'far anil Ala ibni Abdurrahman an Nabi Hurairah qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala fala tu'tihi malaka qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahid qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Imam Muslim berkata menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Ala. Beliau berkata menceritakan kepada kami Khalid yakni Ibnu Makhlad, Khalid Ibnu Makhlad. Beliau berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Ala bin Abdurrahman dari bapaknya dari namanya Abdurrahman dari Abu Hurairah. Beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Bagaimana pendapatmu apabila datang seorang laki-laki ingin mengambil hartaku? Apa pendapatmu? Ara'aita gitu. Qala fala tu'tihi malak. Maka jangan kau serahkan hartamu. Jangan kau serahkan hartamu. Nah. Qala ara'aita in qatalani. Bagaimana kemudian dia berkata lagi bertanya, bagaimana pendapatmu apabila dia membunuhku? Qala qatilhu. Atau dia ingin membunuhku, qatilhu, maka ya bunuhlah. Atau dia mau memerangiku, ya ganti perangi. Maksudnya dilawan. Ini pun syaratnya kalau berani. Kalau berani dan kira-kira aman. Ya kita nggak bawa senjata, dia bawa senjata gimana? Qala ara'aita in qatalani, bagaimana pendapatmu jika dia membunuhku? Qala fa anta syahid, maka kamu syahid. Qala ara'aita in qataltahu, bagaimana pendapatmu kalau dia aku membunuhnya? Qala huwa finnar, dia masuk neraka. Jadi kamu nggak berdosa, ya nggak berdosa. Berarti kalau nggak berdosa nggak ada kisos. Nah, dalam hadis ini jadi kita boleh ya menjaga harta kita atau mempertahankan harta kita dari penjahat, dari maling, dari begal, ya. Tapi ya pakai ukuran. Kira-kira kita ya itu, kecuali sudah pasrah beneran tadi, mati syahid lah itu. Ya, mau begitu. Hisabnya kalau saya. Ya? Kalau syahid mempertahankannya itu tanpa hisab, apa dihisab dulu? Nanti di akhirat. Coba aja dulu. Itu orang. Nah, ini ada 3 bagian. Nah, syahid di sini. Ntar, maknanya syahid dulu. Syahid itu sebenarnya apa sih? Kok disebutkan syahid? Kalau syahida artinya itu menyaksikan, melihat atau bersaksi. Orang bersaksi itu kan dengan sebuah mata atau dengan keyakinan kita bersaksi. Syahid menurut Nadhr bin Shumail disebut syahid karena orang tersebut itu hidup. Meskipun disebut ketika di dunia mati, namun hakikatnya orang yang mati syahid itu hidup. Bal ahya'u apa ayat yang tadi dibaca, wala taqudu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim wa hum yurzaqun. Janganlah kau katakan orang yang syahid yuqtalu fi sabilillah, dibunuh dalam jalan Allah, amwat, mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim, tapi mereka itu hidup di sisi
Tuhannya. Yurzakun, dikasih rezeki. Nah. Jadi karena kalau kita nyebut mati itu kan sebenarnya ya karena jasad kita tidak bergerak saja. Namun hakikat kehidupan kan ada kehidupan yang lain ternyata kan. Ada kehidupan di alam barzakh, kehidupan alam hari kiamat. Itu masih hidup, jadi hidup di dimensi yang lain. Nah, bi anna arwahahum syahidat darussalam. Karena arwah mereka yang orang mati syahid itu ketika mereka itu dikatakan meninggal dunia dari dunia ini, mereka hidup dalam alam barzakh dan menyaksikan darussalam. Surga darussalam. Langsung diperlihatkan. Wah, kamu besok akan di sini ketika hari kiamat. Wah, itu udah senang banget. Adapun arwah selain mereka itu tidak bisa menyaksikannya kecuali besok di hari kiamat. Nah, orang yang mati syahid sudah dikasih fotokopinya dulu. Ini loh. Atau videonya dulu. Kalau yang lain belum. Besok hari kiamat baru ketahuan. Wa qala Ibnul Anbari disebut syahid karena sesungguhnya Allah dan para malaikat alaihimussalam mereka bersaksi ya syahaduna lahu bil jannah, bersaksi bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan surga. Fa makna syahid masyhudun lah, dipersaksikan. Wa qila sumiya syahidan annahu yashhadu 'inda khurujihi ruhahu ma lahu min ath-thawab wal karamah. Ada pendapat lain disebut syahid karena ketika ruhnya itu keluar dari jasadnya langsung melihat pahala-pahala yang akan diberikan dan kemuliaan-kemuliaan. Jadi orang mati syahid ketika dibunuh gitu, ya. Itu ketika rohnya keluar langsung senang, bukan sedih. Bahkan ada riwayat lain, ya Allah kembalikan lagi, saya mau mati syahid lagi karena saking senangnya melihat yang didapatkan itu. Kalau kita sudah takut duluan ya, wah nanti mati jangan-jangan. Kalau dia sudah mati syahid pengen hidup lagi. Pengen dihidupkan dibunuh dalam keadaan perang jalan Allah. Wakila li anna malaikatar rahmah yashhadunahu fayakhuduna ruhahu. Wakila dikatakan disebut mati syahid karena para malaikat rahmat, malaikat rahmah ya, malaikat yang membawa rahmat, itu menyaksikan orang yang mati syahid, kemudian fayakhuduna ruhahu. Ketika rohnya keluar mereka langsung menerimanya. Jadi setelah malaikat maut itu mencabutnya langsung diterima oleh para malaikat rahmah. Senang pasti. Wa qila li annahu syahida lahu bil imani wa khatimatal khair bi dhahiri halihi. Atau syuhida lahu. Karena orang tersebut disaksikan dengan keimanannya dan akhir yang baik. Karena mati di jalan Allah. Banyak pendapat. Waqila li anna alaihi syahidan yashhadu bi kauni syahidan wa damuhu. Karena ada sesuatu yang akan bersaksi bahwasanya dia itu mati syahid. Apa itu? Darahnya. Darah bersaksi. Darah karena dia terbunuh ketika berperang di jalan Allah. Karena nanti kan orang mati syahid itu kan nggak boleh dimandikan ya. Nah, itu maka karena darahnya bisa akan bersaksi. Ada pendapat yang lain bahwasanya orang yang mati syahid besok itu di hari kiamat mereka akan menjadi saksi bagi para umat-umat. Saksi. Wala hadzal qullah tisasalahu bihadza sabab. Nah, itu kenapa disebut syahid. Jadi pendapatnya banyak. Kenapa disebut sebagai mati syahid? Bahwa syahid. Karena kalau dari akarnya kan syahidah itu bersaksi, menyaksikan, melihat menggunakan mata. Syahidu atilfas. Saya menonton televisi. Bahasa Arabnya begitu. Nah, syahid. Kalau
syahidnya kayak zaman sekarang tuh ya, yang kayak begal atau apa kan kita kan mati syahid tuh. Di situ kita di apa enggak tuh? Nah, di sini saya teruskan. Tiga. Orang mati syahid itu ada 3 bagian. Hmm. Ada tiga bagian. Ada 3 kelompok. Yang pertama, orang yang terbunuh di dalam memerangi orang kafir. Ini memerangi orang kafir. Jadi peperangan. Yang pertama Bagian yang pertama, al-maqtul fi harbil kufar. Yang pertama, orang yang terbunuh di dalam memerangi orang-orang kafir. Ini dalam peperangan. Dalam apa? Peperangan. Berarti tentunya dengan kafir harbi. Kafir yang memerangi orang muslim, bukan kafir yang dhimmi atau kafir yang berjampingan dengan kita. Orang kafir diperangi, bukan. Benar-benar ini semuanya angkat senjata gitu loh. Itu pertama. Entah itu terbunuhnya sebab apapun, ya. Namun ketika memerangi orang kafir, dia disebut sebagai mati syahid. Entah jatuh dari kudanya, ya, atau terbunuh dengan tombak, dengan pedang. Yang penting dalam situasi peperangan, sedang perang. Bukan setelah perang, ya. Ada orang luka matinya nanti. Nah, itu tidak disebut sebagai syahid. Nah, ini disebut sebagai syahid akhirat. Fahadza lahu hukmu syuhada, maka orang ini, ya, baginya adalah hukum orang-orang mati syahid fi thawabil akhirah, di dalam pahala akhirat, wa fi ahkamid dunia, dan juga dalam hukum-hukum dunia. Hukum dunia itu apa? Wa huwa annahu la yuhsalu wa la yusalla alaihi. Orang tersebut yang mati dalam memerangi orang-orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, orang tersebut tidak boleh dimandikan karena tadi darahnya menjadi saksi. Wala yusalla alaih, dan tidak disolatkan. Sudah cukup, mati syahidnya itu sudah bisa menolong dia. Enggak perlu didoakan lagi. Benar kan? Enggak perlu disolatkan lagi. Wasani, yang kedua, bagian yang kedua orang disebut syahid. Syahidun fi thawabi duna ahkamid dunia. Syahid di dalam pahala, bukan dalam hukum dunia. Atau disebut syahid akhirat saja. Kalau yang pertama syahid dunia akhirat yang tadi. Secara dunia tidak disolati, tidak dimandikan. Secara akhirat dia semuanya diampuni, dapat pahala. Ya. Yang kedua, orang yang mati syahid akhirat saja. Secara hukum dunia diperlakukan seperti orang-orang yang lain, ya, dimandikan, disolati, ya. Bahwa al-maktun itu orang yang sakit perut. Wah, sakit perut meninggal, syahid. Berarti apa itu? Perutnya banyak sakit perut itu. Wal mat'un, ada terkena taun, ya, wabah yang melanda, ya, kalau kita kemarin covid sebut taun itu, ya. mati ya, itu ya kayak kita kayak covid itu, ya, mungkin, ya, taun, ya, itu syahid akhirat. insyaallah. Wa sahibul hadmi wa man kutila duna malihi, dan orang yang keruntuhan bangunan. Lagi kerja keruntuhan bangunan atau kemarin gempa ya, keruntuhan, syahid. Ada juga nanti al-ghorik, syahid, mati tenggelam, syahid, seperti kemarin anaknya Pak Gubernur kita, itu syahid akhirat. Atau orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, waman kutila duna malih, yaitu orang yang terbunuh, ya, karena mempertahankan hartanya, itu syahid akhirat. Nah, jadi dia hukumnya, ya, dapat ampunan, dapat kenikmatan, namun derajatnya di bawah orang yang mati syahid dunia akhirat, Pak. Jadi paling tinggi yaitu syahid dunia akhirat tadi, yang berperang memerangi orang kafir tadi. Yang tadi tahun itu yang kayak covid, dia nggak dimandiin kok, langsung dikubur aja.
Dimandiin. Hukumnya wajib dimandiin. Bagaimanapun dimandiin. Di masa kecil Di rumah sakit kalau secara aturan negara pun harus dimandiin. Maka ada yang khusus orang mandiin mayit. Kalau ada yang dimandiin berarti itu menyelisihi SOP. SOP. Karena secara aturan pemerintah semuanya harus dimandikan. masih ada pempesnya. Yang ketiga Ustaz belum. Nah, dan contoh-contohnya dan orang-orang yang disebutkan dalam hadis-hadis ya, ada ya tadi orang yang tenggelam, orang yang melahirkan, nah, itu mati syahid akhirat. Nah, itu orang ini dimandikan, disolati, walahu fil akhirah thawabu syuhada. Ini orang-orang tersebut yang mati, yang disebut syahid akhirat tadi, itu akan mendapatkan pahala orang-orang mati syahid. Wala yazamu ayakuna mithla thawabil awal. Namun tidak harus seperti pahalanya orang yang awal tadi mati syahid apa dunia akhirat. Ya di bawahnya. Wasalithu yang ketiga, man ghala fil ghanimah. Ya, yaitu orang yang curang dalam ghanimah. Atau dia berperang itu tujuannya bukan untuk agama. Namun apa? Untuk mendapatkan ghanimah, kekayaan, rampasan. Biar dapat rampasan. Bukan untuk memperjuangkan agama enggak, melindungi agama enggak. Tapi tujuannya mendapatkan harta. Wa shibhu mimman warad al-athar bin nafi tasmiyati syahidan idza qutila fil harbil kufar. Meskipun dalam peperangan memerangi orang-orang kafir harbi. Secara zahir karena dia meninggal dalam keadaan memerangi orang kafir, maka disebut syahid. Namun ini syahid dunia. Secara duniawi, hukum dunia, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan. Walaysa lahu thawabuhum al-kamil fil akhirah. Namun baginya tidak mendapatkan pahala yang sempurna di akhirat. Yang niatnya tadi. Ya kalau secara zahir kan kita orang niat kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu niat orang. Secara zahir ya karena dia mati dalam keadaan memerangi orang kafir, ya sudah. Tidak dimandikan, tidak disolati. Namun masalah pahala urusannya sama siapa? Ya sama Allah, bukan sama kita. Kita kok ngurusin pahala. Siapa kita? Jadi jangan pernah pahala kamu 1/4, setengah. Urusan Allah itu, urusan Allah. Wah, saya dah sholat nih. Berarti saya dapat pahala. Ya, semoga saja. paling kita bisa apa? Semoga saja. Ya, jadi kalau kita itu kalau mikirin pahala itu ya Allah, yang mau kita andalkan pahala apa sih? Pahala sholat aja kita sering lupa, sering ngalamun kan? Kita ya sering ngalamun waktu sholat. Allahu Akbar, bubar udah niat. Pikirannya kemana-mana. Kadang tadi 2 atau 3 ya. Wah. Atau ada lagi Allahu Akbar. Habis itu nggak inget apa-apa, Pak. Nggak, kalau dia sholat. Tahu-tahu kok, loh, kok udah Assalamualaikum. Itu ada. Loh, kok sudah salam? Ya, saya khusyuknya sampai nggak inget kalau dia sholat itu. Nah, masa kita mau mengandalkan sholat kita kemudian mendapatkan pahala, mikirin pahala sholat. Ya. Kalau yang bom bunuh diri itu gimana? Ya, Bom bunuh diri. nggak boleh. Boleh. Kan di doktrinnya Haram. kan Itu sangit. Jangan terlalu dijelaskan Mas. Ini kan tadi yang disebutkan orang kafir yang memerangi kita. Lah kalau orang di sini di Indonesia memang ada orang kafir memerangi kita, mengangkat senjata. Tidak ada kan? Apalagi polisi. Pokoknya polisi musuh kita. Loh, polisi ada juga yang muslim. Apalagi waktu di Pekalongan lagi sholat Jumat, Pak. Lagi sholat Jumat kok bom bunuh diri waktu sholat Jumat.
Ya kalau orang nggak baik ngapain sholat gitu kan? Polisi kan juga sholat berarti baik. Ya kan namanya polisi ada salahnya, kita pun ada salahnya gitu. Tapi nggak mentang-mentang wah dia musuh kita boleh dibunuh, boleh dibom. Ya nggak benar juga, nggak benar juga. Jadi menafsiri itu ayat waman yahkum bima wa mal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia orang-orang kafir. Wah, kita kena semua nanti. Banyak yang kena. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, berarti Al-Qur'an, hadis, terus itu ya. Kalau kita urunannya ke fikih. Kita kan pakai undang-undang gitu. Semua negara sekarang pakai undang-undangnya. Nah, kafir di sini kata Ibnu Abbas kufrun dunal kufri. Kufrun dunal kufri. Kufur tapi di bawah kufur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kufrun nikmat, mengkufuri nikmat Allah. Bukan apa namanya? Kufruddin, mengingkari agama, enggak. Tapi mengkufuri nikmat. Nah, ini akidahnya, keyakinannya Khawarij. Kalau zaman sahabat dulu Khawarij. Jadi Khawarij itu mengatakan pokoknya ketika Sayyidina Ali itu memberhentikan peperangan dengan Sayyidina Muawiyah ya. Nah, ini si kelompok Khawarij enggak terima. Ini berarti Ali menggunakan hukum selain hukum Allah. Begitu dia kafir. Nah, begitu juga Muawiyah dia melawan pemerintah yang sah. Nah, dia kafir, melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar menurut Khawarij kafir. Orang kafir boleh dibunuh menurut Khawarij. Maka ada usaha tuh untuk membunuh Sayyidina Ali ketika waktu subuh. Subuh Pak, ini waktu subuh itu waktu bahaya bagi para pemimpin. Masih harus ada yang pengawal itu ya. Nah, itu Sayyidina Ali ya itu kan diserangnya kan ketika sholat subuh ditusuknya. Sedangkan Sayyidina Muawiyah itu kebetulan nggak lewat jalan yang sudah dipersiapkan sebenarnya sama orang Khawarij, tapi nggak lewat jalan situ, jadi aman. nggak kena pembunuhan. Nah, Sayyidina Ali yang kena. Tapi Sayyidina Ali subhanallah ketika beliau sudah tertusuk gitu, kata Sayyidina Ali nggak boleh balas dendam. Ya kan? Balas dendam. Maafkan saja orang itu. Sayyidina Ali. Dan ini diikuti oleh Kiai Ali. Ada Kiai Ali Maksum Rapia itu. Jadi ceritanya beliau itu ketika mau sholat juga kayaknya beliau dipukul orang Pak, kepala. Bukan Kiai Ali Maksum Rapia almarhum. Oh, dikira Kiai Ali gitu. Bukan. Itu dipukul kepalanya sama orang. Bisa dicek di online atau apa di berita. Habis itu beliau wasiat kepada putra-putranya, jangan balas dendam, maafkan saja. Gitu. Diikuti oleh kayak Ali. Ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga sama seperti itu. Waduh. Oh. Habiskan gitu ya. Hijauin. Kalau kata anak sekarang gasken gitu. Ya.